Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Julianto dengan nomor induk mahasiswa 11750300234. Di video ini saya akan menginterpretasikan atau mengomentari tentang sebuah video yang dimana dalam video tersebut itu adalah tentang bagaimana Obama terpilih menjadi presiden dengan pidatonya. Nah, jadi kita mulai ya ceritanya dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut merupakan kampanye Obama untuk menjadi presiden Amerika itu pada tahun 2004 ya. Dan tempatnya itu ada di Democratic National Convention Boston MA. Nah, di dalam video tersebut ya, ada beberapa ahli. Kalau di dalam video tersebut ada 4 ya. Ada 4 ahli yang mengomentari bagaimana Obama itu berpidato, dengan cara apa Obama berpidato, dan cara Obama berpidato itu seperti apa, cara meyakinkan audiens yang ada di sana gitu. Nah, untuk yang pertama ada para ahli yang bernama Robert Lehman, yaitu dia itu ketua penulis pidato wakil presiden Gore. Nah, beliau bercerita bahwa sebenarnya Obama itu tuh tidak ada satupun orang yang mengenal Obama. Jadi siapa sih Obama? Siapa sih dia gitu? Dia bukan orang yang terkenal terus tiba-tiba naik. Maksudnya gimana ya? Kayak orang harus punya ketenaran dulu lah gitu. Harus ada beberapa orang yang mengenal dia lah, baru bisa dia bisa naik atau bisa berpidato di sana, di tempatnya gitu, untuk kampanye gitu. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenal si Barack Obama ini gitu. Entah itu pendidikannya, entah itu apa sejarah hidupnya gitu, nggak ada yang tahu orang-orang gitu. Nah, terus dia juga, si Robert Lehman ini mengomentari gitu bagaimana cara Obama itu berpidato. Jadi Obama berpidato itu secara konkret, detail, dan tidak bertele-tele. Jadi gimana ya? Apa yang diucap dan apa yang disebut oleh Obama itu ya itu apa adanya gitu, dan nyata, fakta gitu loh, detail. Jadi dia juga berceritanya itu terperinci gitu, sampai hal-hal yang kecil pun dia ceritakan gitu, nggak hanya sebatas kejadiannya, terus nggak diomongin bahwa kejadian itu kenapa bisa kejadian tersebut gitu. Nah, dan tidak bertele-tele. Jadi ya dia bercerita ya nggak ada, karena dia pengen bercerita tentang kisah hidup. Dia di si Obama itu pernah bercerita tentang bapaknya, yang Obama itu bercerita bahwa ayahnya itu apa ya, kayak murid asing gitu, tapi dia belajar di negara luar gitu, di wilayah Kenya.
tapi dia berstatus sebagai siswa asing gitu. Nah, dia nggak bertele-tele Obama itu menceritakan tentang ayahnya gitu, nggak dia harus ngomongin tentang ayahnya tuh kerja di sini loh, enggak. Jadi hanya sebatas ya ayahnya itu, konteksnya itu ya bahwa ayahnya itu sebagai pelajar asing gitu di Kenya tersebut gitu, nggak yang wah menceritakannya kan jadi kayak bercabang gitu, enggak, satu line gitu. Nah, Obama itu menurut Robert Lehman juga, Obama itu dalam pidatonya itu dia selalu bercerita tentang kehidupannya gitu. Tapi orang mikir kenapa dia cerita tentang kehidupannya gitu. Mungkin di pendapat saya ini mah ya, mungkin Obama berpikir bahwa apa yang Obama atau apa yang Obama rasakan selama hidupnya itu tidaklah berbeda dengan masyarakat Amerika pada umumnya gitu. Karena jelas kan bisa kalian tahu juga bahwa Obama itu kan dari ras orang kulit hitam gitu kan, sedangkan orang Amerika itu mayoritasnya ras orang kulit putih gitu kan. Dan di Amerika itu juga populernya kebanyakannya tuh konfliknya itu adalah rasisme. Nah, jadi Obama itu ingin menceritakan bahwa ya maupun Anda orang kulit putih atau Anda orang kulit hitam, kisah cerita kehidupan semua orang itu pasti sama gitu loh. Nggak ada yang berbeda gitu. Hak dan kewajiban juga nggak ada yang beda kan gitu. Sama semuanya seperti itu. Dan Obama suka untuk mengulang kembali perkataannya. Jadi inilah salah satu metode menurut saya gitu dari Obama, cara orang itu terus terngiang-ngiang oleh perkataannya gitu. Jadi gimana ya? Jadi saat Obama mengulang-ulang kata-katanya tersebut itu tuh meyakinkan, atau penekanan dari Obama itu loh, dan meyakinkan para audiens itu bahwa Amerika tuh hanya satu gitu. Amerika tuh tidak liberal. Amerika tuh hanya satu, untuk semuanya sama, seperti itu. Dan menurut Robert Lehman juga, pidato Obama pada acara tersebut adalah uh, pidato terbaik menurut dia gitu loh. Nah, dan yang kedua ada ahli yang bernama Michael. Nah, menurut Michael, Barack Obama itu diideologikan sebagai anak muda yang tidak diketahui oleh lingkungannya. Balik lagi seperti yang kata ahli yang pertama tadi, bahwa tidak ada satupun sekelompok orang, atau ya bisa dibilang seperti itulah gitu, sekelompok orang yang mengetahui asal usul Barack Obama gitu, atau ketenaran Obama lah gitu, atau inilah kalau bisa disebut kontribusi Obama pada politik Amerika gitu, nggak ada gitu. Dia bukan siapa-siapa. Dan nah, Michael juga bilang bahwa saat Obama berpidato itu, Obama itu selalu menggunakan gestur tangan dan selalu energik. Jadi menurut saya ini metode yang bagus juga gitu, karena kalau misalnya kita berpidato dengan hanya sebagai diem duduk dan hanya ngomong cuap-cuap gitu doang, audiens juga pasti bete gitu, ngapain sih dengar gini-gini doang. Harus energi gitu, harus emang kita kita tuh harus bisa meyakinkan audiens itu terhadap visi misi kita juga gitu loh. Dan gestur tangan itu adalah penambahan gitu, jadi kayak emang gitu loh, harus meyakinkan lah gitu dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita sebut di omongan atau pidato kita itu gitu loh, untuk meyakinkan
audiensnya gitu. Obama seperti itu berpikirnya. Nah, jadi pada saat itu para ahli itu menilai cara Obama berkampanye itu dengan cara menceritakan kisah hidupnya, layaknya cerita besar Amerika yang membuat masyarakat Amerika takjub mendengarnya. Jadi gitu. Jadi yakin dengan gestur, dengan penekanan dan diulang-ulang itu. Jadi emang jadi membuat audiens warga Amerika jadi yakin, oh mungkin ini nih yang dibutuhkan oleh Amerika gitu loh. Dan Obama berusaha menyampaikan bahwa dia itu sama seperti warga Amerika lainnya di samping kulitnya yang hitam. Nah, Obama juga tidak maulah gitu Amerika itu terus-terusan populer dengan rasismenya itu gitu loh. Semua sama, mau orang kulit putih, orang kulit hitam, semua itu sama. Nah, ada ahli ketiga itu namanya beliau itu adalah profesor communication lah gitu loh. Nah, menurut beliau yang profesor ini, Obama ini akan selalu jadi si apa namanya, dia bercerita bahwa Obama ini sangat hebat gitu dengan cara penyampaiannya gitu, cara dia mengutarakan dan meyakinkan audiensnya itu benar-benar hebat gitu. Dia mengemas segala macam itu dengan hebat gitu loh, dengan bahwa wah ini yaitu cara dia meyakinkan orang atau audiensnya tuh keren banget gitu loh. Dan Obama pernah bilang bahwa Obama akan membantu siapapun yang kesulitan walaupun dia orang asing dan menganggapnya seperti orang tua atau anaknya sendiri. Nah itu jadi gimana ya, udah the best banget lah gitu Obama gitu. Bahkan dia itu mau membantu siapapun gitu. Dia meyakinkan audiens di sana dengan dia akan membantu segenap tenaga dia, segenap kemampuan dia, membantu siapapun yang kesusahan. Walaupun dia orang asing, dia bukan siapa-siapanya Obama gitu loh. Dan dia bakal menganggap kalau misalnya yang kesusahan itu orang tua, ya dia akan menganggap dia itu kayak membantu orang tuanya sendiri gitu. Atau kalau misalnya yang lagi kesusahannya anak kecil, ya dia akan membantu atau memperlakukannya lah setidaknya gitu loh. Akan memperlakukannya sebagai anaknya sendiri gitu loh, dengan membantunya tuh kayak dia membantu anaknya sendiri lah gimana gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, Obama juga bilang bahwa USA itu hanya satu gitu, nggak ada USA untuk kelompok orang sana, kelompok sana nggak. USA itu hanya satu, hanya untuk warga Amerika semuanya gitu. Nah, eh, dan ada ahli keempat yang bernama Mario gitu. Nah, Mario ini berpendapat bahwa Obama ini memiliki dua keunggulan. Itu dengan cara berpikirnya Obama itu sendiri dan cara dia bisa berbicara di depan umum gitu loh. Jadi ya itu ya apa yang saya sampaikan sebelumnya gitu, bahwa dia walaupun dia latar belakangnya itu tidak diketahui oleh orang-orang gitu, tapi dia itu bisa mengungguli dari kandidat-kandidat lainnya gitu. Dan para ahli itu takjub atas cara dia berpikir dan cara dia berbicara di depan umumnya. Kenapa? Kalau kasarnya gini ya, di ideologikannya seperti ini. Kalau orang lain tahu dengan latar belakang kita yang berpendidikan gitu, dan terus berbicara di depan umum itu dengan bagus, ya nggak aneh dong, karena dia orang berpendidikan gitu kan, dan diketahui latar belakangnya. Sedangkan Obama
tidak diketahui latar belakangnya, tapi dia bisa uh, di luar ekspektasi kita lah gitu loh, atau bisa melebihi dari orang yang berpendidikan lebih ini gitu loh. Saya tidak bilang bahwa Obama tidak berpendidikan ya, maksudnya mungkin statusnya yang lebih tinggi gitu loh, saya tidak tahu juga ya. Kalau misalnya di itu mah kayaknya melebihi ekspektasi ekspektasi yang lain lah, ekspektasi itulah gitu loh. Jadi wah, jadi targetnya lebih tinggi lagi, hasilnya lebih tinggi lagi gitu loh, dari yang menyangkanya bahwa paling juga segini, tapi hasilnya malah lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi he's doing good lah, he's doing well gitu. Nah terus Obama ini berbicaranya itu tulus apa adanya. Nah itu yang paling penting pada saat seseorang ingin berkampanye, harusnya itu mereka itu harus berkampanyenya itu ya tulus aja apa adanya gitu loh, nggak harus bergimik-gimik seperti apa gitu. Kalau misalnya emang mau bantu ya bantu, kalau misalnya enggak ya enggak gitu loh. Visi misi juga harus jelas gitu loh, yang pasti tulus dan jujur, itu yang paling penting. Kalau jujur pasti tulus, ya pokoknya gitulah. Saya kurang tahu juga gitu loh. Jadi yang pasti kalau misalnya ingin jadi kandidat seperti kayak gitu tuh emang harus tulus dan jujur, itu hal paling pentingnya ya, camkan. Nah terus juga Obama ini berpesan bahwa kita itu harus selalu berharap pada kehidupan, dan dia yakin bahwa dia bisa mewujudkan harapan tersebut bila terpilih jadi presiden. Ini kalau dibilang itu suatu visi misi ya dari Obama gitu. Kalau misalnya dia sudah menjadi presiden Amerika, dibilang janji sih enggak ya. Jadi kayak seandainya dia bisa membantu, dia pasti bantu gitu. Yang pasti masyarakat Amerikanya itu harus terus berharap pada kehidupan gitu, berharap terus-terusan. Jadi ya harapan itu adalah kehidupan gitu. Jadi misal masyarakat Obama itu berharap bahwa rasisme akan di Amerika itu cepat hilang gitu, ya Obama gimana ya, akan berusaha untuk mewujudkan harapan tersebut lah, seperti itu tuh. Nah biar semuanya enak gitu. Masyarakat di Amerika juga enak gitu, tidak ada konfliknya seperti itu lagi, dan otomatis Obama juga tidak bicara bohong gitu, dia menepati janji dia di kampanyenya ini, seperti itu. Jadi nggak hanya omong kosong doang lah, yang hanya wah saya akan menepati semua janji-janji saya akan gini gini gini, saya gini gini, udah, itu mah pasti bohong, pasti itu mah. Dan akhir-akhiran nanti nggak apa namanya, nggak ditepatin sebelum, maksudnya dia belum menepati janjinya padahal waktu masa jabatannya udah habis gitu loh. Jadi ya buang-buang waktu aja gitu, selama ini dia ngapain gitu kan. Tapi ya Obama bakal berusaha untuk mewujudkan itu jika masyarakat dan masyarakat Amerika juga mau berusaha. Itu pelajaran yang saya dapat dari video ini. Ya kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Untuk infonya kalau misal belum jelas juga saya maafkan saya gitu, karena saya juga hanya sepintas membacanya dan mendengarkannya. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan mau membuang-buang kuota untuk menonton video saya gitu.
itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.